wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Dwi Fani Barudawai, mahasiswi dari UIN Suska Riau, dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Geografi semester 2. Nah, kali ini saya akan membuat video micro teaching yang bertujuan sebagai pengambilan nilai ujian akhir semester saya. Nah, nanti dalam videonya saya akan mengajar tapi bermonolog karena saya tag di rumah. Dan jadi kepada teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Enjoy the watching. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Nah, langsung disiapkan aja dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kalian pasti bertanya-tanya, kan ini siapa sih, kok nggak bapak yang masuk gitu kan. Nah, kali ini ibu akan menggantikan Pak Halgo karena bapak itu lagi berhalangan untuk hadir. Nah, sebelum kita perkenalan, ibu pengen lihat kelas ini. Udah siap belum sih ngikutin kelas ibu gitu ya? Coba kalian lihat itu kursi-kursinya udah pada lurus belum? Terus sampah juga diperhatikan ya di bawahnya. Oke, ibu kasih waktu untuk membersihkan kelasnya. Udah pada bersihkan kelasnya, bangkunya juga udah pada rapi. Jadi kan mata kita tuh mana gitu nyaman gitu, enak. Nanya-nanya kan, emang bapak kok nggak datang sih, kenapa gitu kan. Seperti yang ibu bilang, bapak ada urusan, yaitu ada pelatihan yang akan baru. Jadi ke depan ibu yang akan menggantikan Pak Halgo. Kita mulai ya perkenalannya. Dari mulai kan nama ya. Oke, nama ibu Sherly Dwi Fani Barudawai. Ibu lulusan S1 di jurusan Pendidikan Geografi di UIN Suska Riau. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ibu dulu alumni dari sekolah ini juga kebetulan. Ya, ibu asli dari Sumatera Utara. Ibu nggak asli Riau. Ibu pindah ke Riau sekitar tahun 2017 pas ibu kelas 2 SMA. Nah, kelas 2 SMA ibu udah di sini. Nah, dan dulu ibu jurusan di IPA, kelas IPA 2 dulu ibu. Ya kan, pada nanyakan kenapa sih anak IPA kok ambil jurusan geografi, kok anak IPA ambil jurusan IPS gitu. Ya, kalau ditanya kenapa, ibu pun juga bingung kenapa. Namanya perjalanan hidup ya kan, jadi kita nggak ada yang tahu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Status ibu masih pengajar. Oh, bukan yang gitu ya. Jadi kalian bisa lihat dari ibu, di jari laras ibu ada apa? Yang kosong, seperti itulah. Oke, ibu mau lihat di sekolah ini banyak sekali ya perubahannya, makin cantik itu ya. Beda lah sama ibu tuh yang udah berapa tahun ya kan. Nah, dulu ibu kelas ibu tuh yang paling ujung di belakang sana. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi. Ibu lulusan mana aja? Aku banyak dari TK ya. Oke, ibu TK di Bina Dharma itu di Sumatera Utara. Terus SD-nya kelas 1 SD ibu masih di SD Bina Dharma di Sumatera Utara juga. Terus kelas 2 SD ibu pindah kecamatan aja sih ya, kecamatan aja pindahnya. Itu ibu sekolah di SD Muara 3. Terus SMP ibu di SMP Negeri 1 Batu, masih di Sumatera Utara juga. Terus kelas 2 SMP ibu pindah lagi. Nah, ibu pindah ini ke Aceh. Dan ibu melanjutkan kelas 2 SMP di SMP Negeri 1 Simpang Kiri. Kemudian SMA-nya ibu melanjutkan di SMA Negeri 1 Simpang Kiri juga di Aceh. Terus kelas 2 SMA ibu pindah lagi ke Riau ya, sini.
Nah iya, ibu pindah-pindah sih karena ayah ibu kayaknya selalu dipindah-tugaskan, jadi udah kita ibu ikut aja gitu kan. Kemudian ibu melanjutkan di UIN Suskaria. Oke, yang ditanyakan untuk perkenalan tidak ya. Oke, kita lanjutkan ke ini ya, kayak sistem belajar dari ibu ya. Sistem belajar sama ibu kita enjoy aja. Di sini kita sama-sama belajar ya, jadi nggak ada yang kalau dibilang gak ada yang salah. Walaupun nanti ibu ada keliru dalam menjelaskan, nanti kalian ingatkan ibu. Kita sama-sama belajar, gak ada yang pintar, gak ada yang bodoh, semua sama di sini nyari ilmu. Jadi nggak ada yang dibeda-bedakan. Saya pintar, saya lebih dari ini, nggak ada. Semuanya itu sama ibu. Tapi untuk pertemuan berikutnya, ibu mau kelasnya itu letter U ya duduknya. Jadi hadap ke ibu semua. Jadi ibu bisa tahu siapa yang ngantuk, terus siapa yang ngobrol, nah seperti itu. Jadi bisa ketahuan. Dulu ibu diterapkan sama dosen ibu seperti itu. Dan ibu rasa lebih efektif seperti itu sih. Jadi kita tuh bisa bertatap muka semua. Kalau gini kan ada ketutupan, yang tinggi di depan, yang kecil di belakang tuh di ujung lagi. Kasih. Nah, dan mungkin kalau sama bapak nggak ada kuis ya, kalau sama ibu ada ya. Tenang aja, kali ini kuisnya nggak ada yang bernilai, tapi ibu udah nyiapkan hadiah kecil bagi yang bisa menjawab. Kuisnya itu kadang ibu mau letak di awal, maksudnya di awal itu seperti baru masuk langsung kuis gitu, kemudian atau pas lagi mau pulang kuis gitu. Sebelum kita lanjut, ibu kan kalian nggak kenal ibu belum kenal kalian. Nah, kita absen ini sekali kenalan ya. Oh iya, ibu nggak bawa absen. Absennya tadi Pak Aldo udah nitip sih. Sekretarisnya siapa? Siapa namanya? Oh, Widya, tolong tuliskan nama-namanya ya. Oke, nah, udah ada nih absennya sama ibu. Nanti kalau dipanggil jangan diem aja ya. Apa? Nia dan Yati. Ya. Rahmat Hadiki. Oh ya, Nia dan Yati ini dipanggil apa? Nia. Rahmat Hadiki. Oh iya. Redo Saputra. Redo. Nia. Hadiki. Redo. Rizal Akbar. Oke, Akbar. Rizky Ilham. Panggilannya Marbok. Kok Marbok? Oh, seperti itu. Rismo Imin. Panggil Imin. Oh, Imin ya. Septi Aulia Putri. Septono. Ini Septi sama Septono nih kakak adik. Kok beda mukanya? Tuh, memang enggak ya? Mirip namanya. Selsi Prisaina Sution. Selsi. Siti Asia. Siti Nurhaliza. Dipanggil Liza. Siti Zalika Armanda. Dipanggil gadis. Kenapa? Susanti. Dipanggil Santi. Syarifah Zulfadila. Dila. Tania Salsabila. Tania. Tuti Alawiyah. Tuti. Dipanggil Tuti ya. Ulfah Ayuliana Sagala. Dipanggil
Dipanggil apa nak? Ulfa. Via Elisa Rarita. Ini Via Valen. Panggil Via. Belum Via Valen tadi. Misalnya ini Via Ina Junio Dahli Erlin. Ina Junio Dahli Erlin. Oke. Jangan malu nak. Nanti sambung. Dipanggil Ina. Vivi Noviana. Vivi. Lenta Sari. Panggil Sari. Oke ya. Widya Indriani. Widya. Sekretaris tadi. Wilda Fadila. Wilda Fadila. Itu Wilda. Yanda Igustiani. Yola Okania. Yola. Zerina. Zerina. Zerin. Ulang Zulfami Amriansyah. Zulfami. Oh, Udin. Oh. Kenapa dipanggil Udin? Seperti itu. Jadi ini udah semua ibu panggil kan, gak ada yang tidak terpanggil. Berarti semuanya hadir ya. Kita lanjut ya, langsung ke kuis saja. Ya, ibu letak di kuisnya di awal. Jadi biar ibu tuh tahu siapa yang membaca dan siapa yang tidak. Nah, jangan-jangan ada yang nggak tahu materi kita ini apa. Materi sama Pak Haldo kemarin sudah dihabiskan kan? Kalian habis PS. Jadi kita ini materi baru. Siapa yang tahu judulnya? Iya, berarti membaca dianya. Bentuk muka bumi. Nah, muka bumi ini banyak ragamnya nak. Makanya kita kuis ya. Kuisnya nggak usah tulis tangan. Capek kalau tulis tangan. Soal yang pertama, sebutkan bentuk muka bumi yang ada di daratan. Nah, yang tadi 6 tuh, coba sebutkan aja ya, nggak perlu dijelaskan. Siapa yang tahu? Siapa tadi nama kamu? Oh iya ya, Via Valen. Oh, Via Lisa. Ya, apa jawabannya Via? Ya, benar ya jawabannya. Jadi, bentuk muka bumi yang ada di daratan itu ada 6. Di antaranya yaitu gunung, pegunungan, lembah, lereng, dataran tinggi, dan dataran rendah. Oke, benar ya jawaban dia tadi. Nah, soal yang kedua, sebutkan bentuk-bentuk muka bumi yang ada di dasar laut. Rahmat Hadiki ya, ada. Ya, jawaban Diki itu tadi udah benar. Bentuk-bentuk muka bumi yang ada di dasar laut itu ada 7 sebenarnya. Di antaranya ada gunung laut, ambang laut, ada dangkalan, lereng benua, ada palung laut, lubuk laut, beserta lumbung laut. Nah, itu tadi bentuk-bentuk muka bumi yang ada di dasar laut. Kemudian soal yang ketiga, sebutkan tenaga-tenaga pembentuk muka bumi. Oke, kepada Via Septi Auliotri, silakan. Ya, benar ya, tenaga yang membentuk muka bumi itu ada 2, tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen ini tenaga yang berasal dari dalam bumi, sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Itu tadi kita udah kuis, jadi yang dapat tadi dari ibu ada 3 orang ya. Nanti ya di akhir ibu kasih hadiahnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, ibu akan menjelaskan sedikit tentang bentuk muka bumi. Sebelum kita membahas tentang bentuk muka bumi yang ada di Indonesia, kalian tahu jumlah pulau yang Indonesia ini kan negara maritim ya, kepulauan. Nah, itu jumlah pulaunya kalian tahu kak berapa? Ada yang tahu? Jumlah pulaunya itu sekitar 13.466 buah.
banyak kan, itu ada di antara itu kan 5 pulau besar, nah yang lain itu pulau kecil-kecilnya gitu. Nah 5 pulau besar itu kan ada apa ya, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi ya. Jadi kita ada di pulau apa? Nanti jangan-jangan ada yang nggak tahu lagi kita di Pulau Riau, di pulau apa? Sumatera ya. Nah, oke. Nah, luasnya kalian tahu nggak luas wilayah Indonesia itu berapa? Kalian tahu? Oke, karena yang tahu ibu kasih tahu ya. Luas wilayah Indonesia itu sekitar 5.180.052 km persegi. Nah, luas banget kan? Kayaknya kalau kita lihat dari peta tuh kecil kali. Kalau kita lihat dari kan peta, kok kita lihat tuh. Nah, itu jumlah luas keseluruhannya. Indonesia ini terbagi dua, yaitu daratan dan laut. Nah, jadi luas wilayah daratan di Indonesia itu sekitar 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas lautannya itu sekitar 3.257.483 km persegi. Jadi dari kita dengar luasnya aja bisa kita bedakan kan. Wilayah daratan dengan lautannya itu lebih luas dari wilayah lautannya. Jadi kita lebih luas daerah perairan. Nah, kalau untuk darat, kalau untuk bentuk muka bumi yang ada di daratan, itu kalian udah pasti tahu kan bentuk gunung itu seperti apa, lereng seperti apa, atau kan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Diam semua berarti ibu anggap paham ya. Terus kalau untuk bentuk-bentuk yang ada di dasar laut, kalian udah tahu, ada yang mau ditanyakan? Kan tadi udah ibu jelaskan, ibu sebutkan aja, karena penjelasannya sudah ada di buku kan. Jadi ibu sebutkan saja. Lalu ada yang mau ditanyakan dari tentang bentuk permukaan bumi yang ada di dasar laut? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, ibu akan menjelaskan tenaga endogen dan tenaga eksogen, karena tadi cuma disebutkan saja. Nah, tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang mampu mengubah bentuk permukaan bumi. Tenaga endogen berasal dari magma yang bersifat konstruktif atau membangun. Nah, tenaga endogen meliputi tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Tenaga endogen menyebabkan pergerakan kerak bumi. Nah, hasil dari pergerakan inilah yang menyebabkan bentuk muka bumi itu adanya cekungan seperti lautan dan danau, serta cembur seperti gunung-gunung berapi atau pegunungan. Sedangkan yang dimaksud merusak permukaan bumi yaitu seperti terjadinya peletupan, erosi atau penipisan, dan terjadinya pengangkutan material oleh beberapa faktor, diantaranya disebabkan oleh air, angin, makhluk hidup, sinar matahari, dan gletser. Oke, itu penjelasan dari tenaga endogen dan tenaga eksogen. Oke, itu sekilas penjelasan dari ibu. Nah, sebelumnya yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke. Jadi ibu anggap sudah paham semua. Dan ibu ingin memberikan kalian tugas, yaitu mencari gambar dan penjelasan dari bentuk-bentuk muka bumi yang ada di daratan dan di dasar laut. Tadi kan cuma ibu sebutkan saja, tidak ibu jelaskan. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi seputar tugas? Gak ada ya? Oke, ibu rasa pertemuan kali
Janji ibu tadi ya, ibu kalau dianya nggak mahal-mahal sih. Jangan dilihat dari harganya ya, karena ini ya, kalian sebenarnya mampu membelinya gitu kan. Tapi lihatlah dari ketulusan yang membeli. Nah, ini ibu serahkan sama mau sudah aja ya, nanti dibagikan. Oke. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu akhiri pertemuan kali ini dan semoga minggu depan kita dapat bertatap muka lagi. Ibu minta maaf atas banyaknya kekurangan ketika ibu menyampaikan materi. Oke, jika ada yang ingin bertanya ke ibu, karena kalau saya belum